Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 20 Desember 2020. Kita akan bersama-sama membaca, memahami kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Engkau mengaruniakan hari kehidupan bagi kami. Kami menikmati kasih dan setiamu yang Engkau karuniakan bagi kami setiap saat hingga pada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan memungkinkan kami lagi untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan terangi kami, sehingga kami boleh membaca, memahami kebenaran firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Melalui Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 19 sampai 28. Firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan."
Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Harapan yang terjawab. Tema perenungan kita hari ini berdasarkan firman yang telah kita baca. Harapan yang terjawab. Pebalinna kaparanuanan. Tak terhitung lagi kalimat-kalimat doa kita kepada Allah. Ada permohonan yang mungkin telah kita rasakan sebagai jawaban doa kita kepada Tuhan. Namun mungkin pula ada permohonan yang sampai saat ini kita rindukan, tetapi belum dijawab oleh Tuhan, yang mungkin membuat kita kecewa dan putus asa, bahkan berhenti menyampaikan kepada Tuhan. Lalu, apa seharusnya yang kita lakukan saat doa kita telah terjawab dan saat doa kita belum terjawab? Hana mengalami penderitaan batin akibat penghinaan dari Penina karena kemandulannya. Namun, Hana tak berhenti memohon kepada Allah agar ia dianugerahi anak. Dalam doanya, Hana bernasar bahwa jika anak itu lahir, ia akan mempersembahkannya kepadanya sejak ia masih kanak-kanak. Dalam ketekunan doanya, Eli berkata kepada Hana bahwa doa Hana akan dikabulkan Tuhan. Benarlah apa kata Eli. Karena beberapa waktu kemudian Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan Samuel. Hana bersyukur dan memandang anaknya sebagai karunia indah dari Allah. Lalu ia memenuhi nasarnya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Melalui kisah Hana, kita dapat melihat bahwa orang beriman pun tidak luput dari berbagai pergumulan kehidupan. Namun dalam situasi demikian, janganlah putus asa. Melalui permohonan Hana kepada Allah, kita diajarkan bahwa Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap setiap ungkapan umatnya. Allah mendengarkan doa kita. Karena itu tetaplah tekun datang kepada Allah. Seperti Hana yang terus berdoa dengan rendah hati hingga doanya dijawab. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami. Karena kami percaya bahwa kasih-Mu terus nyata bagi kami dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami menyadari bahwa kami kehilangan harapan karena merasa bahwa doa-doa kami belum terjawab. Namun dengan belajar firman-Mu saat ini, Engkau meneguhkan kami, mengajar kami, membimbing kami untuk semakin meyakini kepastian hidup di dalam-Mu, bahwa segala harapan-harapan kami tidak akan sia-sia. Firman-Mu mengajarkan kami saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu dari hari ke hari kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuntun dan sertai kami ya Allah. Peliharakan kami semua. Senantiasa kami boleh hidup layak dan kudus di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepada-Mu.
ya Allah Bapa kami di sorga. Amin.